Saudara dan saudari kita semua yang dikasihi Tuhan, beberapa kali Yesus katakan, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari, tinggal di dalam Tuhan dan artinya bahwa orang sungguh-sungguh mengalami kebersamaan dan kebersatuan dengan Tuhan di dalam seluruh peristiwa hidupnya. Kita menjalani bulan ini, bulan Mei, sebagai bulan devosi kepada Bunda Maria. Dalam kaitan dengan sabda Yesus pada hari ini, tinggallah di dalam aku, saya pikir Bunda Maria adalah figur manusia beriman yang menunjukkan kepada kita semua apa artinya tinggal di dalam Tuhan. Dari Maria kita bisa menemukan beberapa tanda atau ciri. Apa artinya orang yang tinggal di dalam Tuhan? Orang yang tinggal di dalam Tuhan nomor satu adalah orang yang taat pada kehendak dan perintah Tuhan. Bunda Maria menunjukkan itu. Aku ini hamba Tuhan. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku seturut perkataanmu itu. Bunda Maria taat pada kehendak dan rencana Tuhan, seperti yang disampaikan kepadanya oleh malaikat Gabriel, utusan Tuhan. Meskipun Maria bukan orang yang berijazah, bukan orang yang mengenyam pendidikan tinggi, dia hanya seorang perempuan gadis Nazaret pada zamannya. Dia juga tidak banyak tahu mengenai teologi. Dia hanya tahu ada Allah, sumber kehidupan, penyelenggara kehidupan, Allah yang memberikan 10 perintahnya untuk dijalankan, Allah yang menghendaki kita manusia berbuat kasih. Dan dia peduli dengan itu semua, dia taat itu semua. Dan puncak ketaatannya itulah dengan kalimat yang ditujukannya kepada Allah melalui malaikat Gabriel. Dia taat meskipun dia sendiri tidak mengerti sungguh-sungguh. Karena di balik ketaatannya dia percaya, kalau ini kehendak Tuhan, meskipun saya tidak mengerti, secara duniawi sulit untuk dicerna, tapi percaya kehendak Tuhan pasti baik, indah, dan itu berguna untuk keselamatan manusia. Itu saja yang dipegang Maria. Maka dia taat pada kehendak Tuhan. Yang kedua, belajar dari Bunda Maria, kita juga bisa menemukan ciri lain dari orang yang tinggal di dalam Tuhan, yakni orang yang mengalami sukacita dan bahagia di dalam hidupnya. Meskipun itu tidak berarti bahwa hidupnya itu tidak ada masalah, tidak. Yang namanya hidup, kita semua ini pasti punya masalah. Ya. Yang membedakan ada yang punya masalah berat, besar, ya, rumit. Ada juga yang mungkin masalahnya kecil, biasa-biasa saja. Ya. Semua kita punya masalah. Maria juga, saudara dan saudari. Tetapi Maria mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, sehingga di dalam Magnificat Maria memberi kesaksian sebagai orang yang berbahagia. Aku berbahagia, aku bersukacita karena Tuhan Allahku memperhatikan daku. Dia bahagia, hatinya damai di tengah berbagai macam kemelut dan persoalan. Tapi dia damai, dia bahagia
Jadi bahagia itu bukan karena tidak ada masalah. Bahagia bukan karena semuanya serba ada, apalagi karena kemewahan. Bukan. Tapi kebahagiaan orang beriman karena mengalami, merasakan Allah yang begitu baik, yang mempedulikan umatnya. Itu yang dialami Bunda Maria. Dan yang ketiga, orang yang tinggal di dalam Tuhan, itulah orang yang bisa menghadirkan berkat Tuhan bagi sesamanya. Itu juga ditunjukkan dengan sangat bagus oleh Bunda Maria. Menghadirkan Yesus juru selamat umat manusia. Menghadirkan mujizat. Kita semua tahu mujizat yang pertama dibuat oleh Yesus dalam kesempatan perjamuan perkawinan di Kana. Dan jangan pernah kita lupa bahwa mujizat Kana terjadi karena Bunda Maria yang peduli, turut prihatin dengan masalah orang yang empunya pesta. Kasihan mereka ini. Bisa-bisa jadi cibiran orang, bisa-bisa menjadi tertawaan orang, bisa-bisa dipermalukan orang sekampung karena mengundang orang banyak. Dan kini kekurangan anggur. Padahal anggur bagi orang Israel pada waktu pesta ini adalah barometer sebuah pesta. Kalau anggur kurang, pesta itu dianggap gagal. Maria dengan hatinya yang tulus, hatinya yang penuh kasih, dia tidak tega melihat orang susah. Dia tidak tega untuk tidak berbuat apa-apa menolong orang yang sedang berkesusahan. Maka tanpa diberitahu, tanpa diminta, dia berinisiatif mendatangi Yesus putranya dan mengatakan, "Nak, mereka kehabisan anggur." Dari situlah awal mula terjadi mujizat. Mujizat air menjadi anggur. Disinilah terletak kebenaran sabda Yesus sendiri. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bunda Maria membuktikan itu. Dia dekat, dia bersatu, dia tinggal di dalam Tuhan. Dia datang dan menyampaikan, "Nak, mereka kehabisan anggur." Terjadilah mujizat. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari pengalaman Maria yang menunjukkan betapa dia adalah figur manusia beriman yang memenuhi apa yang diamanatkan Yesus, tinggal di dalam Tuhan, maka kita pun semakin tergerak dan termotivasi dalam hari-hari doa devosi kita bulan Maria ini. Mari kita memohonkan rahmat Allah untuk bisa mencontohi Bunda Maria dalam hal memenuhi amanat Yesus, tinggal di dalam Tuhan. Maka hidup kita bagaikan pokok anggur yang berbuah, demikianlah kita ranting-rantingnya yang melekat pada pokok anggur itu. Itulah Yesus. Hidup kita pun akan menjadi hidup yang berbuah. Berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Berbuah untuk kebaikan, kebahagiaan, damai sejahtera sesama kita. Kalau demikian, mujizat Kana itu juga bisa terjadi di dalam diri kita, dalam rumah tangga kita. Mujizat itu nyata bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.